Sebenarnya kalau lu keresahannya apa sih Sebenarnya selama ini? kita pengen coba explore hal yang baru. Ah. Cuman kan masalahnya cocok atau nggak cocok kan? Benar. Pede atau nggak pede kan? Nah, sebenarnya masalahnya kalau rambut begini adalah karena rambutnya lurus, Iya. jigrak, itu susahnya. Mereka bisa motong fade bagus banget ya. Cuman ketika bikin layer, long layer, terus segala macam gitu ya, itu mereka bingung pengangkatan segala macam itu nggak tahu dia. Layering, terus graduation. Kebanyakan mereka tuh komen di YouTube gua, bang salah bang, bukan graduation, gradation kali. Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue Jule dan hari ini gue kedatangan tamu spesial. Cie. Jadi di sini gue udah kedatangan tamu dari Bandung ya, jauh-jauh ya. Udah booking berapa lama, Mas Kevin? 1 abad Mas Jule. 1 abad. Oke, jadi kenapa spesial? Karena Kevin ini adalah salah satu hairstylist juga dan dia punya lisensi dari Eropa. Di mana tuh kemarin? Di London School of Barbering, Inggris. London School of Barbering. Tahun berapa ya? Tahun baru tahun ini. Tahun ini? Tamat. Iya. Sekolahnya tuh di sana tahun ini? Iya. Bulan? 2 bulan dari Januari sampai Februari. Oh, sebelum corona? Iya, sebelum corona. Pas. Sebelum corona, masih aman. Iya. Oke, kita ke rambut dulu. Jadi, mau potong gimana hari ini? Kalau misalnya sama Mas Jule percaya aja ya Mas ya. Ya, sebenarnya kalau lu keresahannya apa sih selama ini? Kita pengen coba explore hal yang baru. Cuman kan masalahnya cocok atau nggak cocok kan? Benar. Pede atau nggak pede kan? Misalnya kayak sekarang lagi memanjangin buat mulet, cuman semua orang bilang aneh gitu kan? Kalau yang bukan barber hairstylist. Kalau Mas Jule sendiri gimana? Oke, mulet. Tadi lu ini mulet. Kenapa mulet waktu itu? Nyobain mulet. Kenapa? Karena gue liat musiknya lagi trennya gitu kan, kalau orang trennya vintage gitu kan. Oke, trennya kita vintage dan mulet ini salah satu yang tren pada tahun 80-an ya. Dan sempat tren lagi di 2000-an, waktu itu 2007-2008 itu kayak Ariel segala macam. Cinta siapa tuh yang main reality cinta rock and roll? Nah, Vino sama Junot. Nah, itu mulet juga. Nah, jadi kepikiran untuk bakal mengulang itu lagi. Tadinya, cuman nggak tahu nih. Nah, butuh saran dari expert. Waduh. Kan lu udah punya lisensi, expert dong, gimana dong? Kalau mohawk sama mulet gimana? Beda. Kalau mohawk itu dia satu sampai ke belakang. Kalau mulet di sini nggak diambil nih. Nah, kalau mohawk ini tipisnya gini. Iya, bagian sini kena juga. Mohawk kan ada beberapa tuh, ada mohawk, ada V-hawk, ada faux-hawk. Yang paling aman sekarang sih biasanya lebih ke faux-hawk. Faux-hawk itu belakangnya nggak ada, cuman bagian atas saja. Gitu. Sebenarnya kalau mulet ini gue juga lagi ngulik sih. Pengennya di tahun mendatang 2021 gitu. Model ini akan gue bikin tren, cuman harus nyari yang relate sama kehidupan sekarang dulu. Biasanya setiap tren itu muternya begitu. Model yang dulu diambil, terus dikombin sama yang sekarang. Kayak contohnya pompadour, terus side part kan itu udah lama banget itu kan modelnya kan. Sekarang ditambah taper, terus fade, jadinya modern gitu. Sebenarnya masalahnya kalau rambut begini adalah karena rambutnya lurus, jigrak, itu susahnya. Jadi nggak bisa banyak macamnya. Modelnya pun terbatas. Kalau mau bagus, mau maksimal itu harus bagus stylingnya, harus bisa stylingnya. Oke, jadi teman-teman di sini gue udah nemuin pola dasarnya. Kemungkinan gue nggak akan ubah banyak dari potongan mulet ini, cuman gue akan rapihkan sedikit dan nanti biar kedepannya itu bisa dibentuk ulang lagi gitu. Karena beberapa gue lihat di sini ada yang masih tidak nyambung. Nah iya, di sini ada yang nggak nyambung dikit. Jadi untuk potongan bakal tetap mulet. Bayangan gue untuk relate di tahun sekarang, mulet itu atasnya nggak boleh kayak French crop gitu, karena terlalu ini ya, ekstrim depannya lucu gitu, belakangnya panjang gitu. Kemungkinan atasnya akan tetap gua bikin panjang dan stylingnya akan lebih
texturizing gitu. Oke, langsung kita hajar bagian belakang dulu sambil ngobrol-ngobrol. Jadi kemarin pas di London School itu, yang pertama itu belajar apa? Basic kah atau? Dari manekin dulu semuanya Mas Jule. Dari manekin? Iya. Dari manekin itu belajar apa dulu? Motong apa? Pertama square layer, round layer, one line cut gitu lah. Iya, basicnya lah. Nah, ini salah satu keresahan gue selama ini ketika ikut seminar workshop di Indonesia gitu ya. Banyak yang belum paham itu ternyata. Mereka bisa motong fade bagus banget ya. Cuman ketika bikin layer, long layer, terus segala macam gitu ya, itu mereka bingung pengangkatan segala macam itu nggak tahu dia. Betul. Padahal itu basic kan. Penting tuh. Penting itu. Elevasi semua. Iya. Jadi pertama belajar itu. Belajar itu dari manekin, makin pendek, underhand teknik semua. Baru yang terakhir clipper work, fade dan kawan-kawan. Jadi dari panjang nggak bingung tuh motongnya nanti ke depannya. Yang pertama potong rata dulu mungkin ya. Potong rata. Ya one line gitu ya. Ya pada akhirnya setelah dulu gua pun belajar otodidak langsung belajar clipper gitu ya. Terus makin kesini makin aduh kok gini-gini aja ya. Betul. Akhirnya mencoba mencari tahu apa itu basic potong ya. Kayak ada layering terus graduation. Kebanyakan mereka tuh komen di YouTube gua, "Bang, salah Bang, bukan graduation. Gradation kali." Mereka pikir kalau graduation wisuda gitu kan, kalau diartiin translate iya. Emang benernya graduation. Gitu. Boleh di-share nggak sih basic potong itu menurut lu gimana? Menurut gua ya Mas ya. Kalau di Indonesia kan pengen belajar tuh langsung pengen ekstrim, pengen langsung bisa fade dari nol gitu. Iya, langsung fade ya. Iya. Akhirnya dulu juga gua kayak gitu, nonton dari YouTube dulu. Terus akhirnya gue bingung, datang rambut orang panjang, nggak ngerti parting, nggak ngerti apa, orang nggak mau fade. Nggak mau fade, iya. Nggak mau dirapiin aja. Bingung lah, hasil nomor 2 ketipisan gitu kan, nomor 3 ketipisan. Dari situ gue sadar, oh ternyata belajar potongan rambut itu nggak bisa langsung pakai clipper gitu. Nggak bisa langsung ya? Nggak bisa, karena nggak semua orang maunya pendekin langsung gitu. Benar. Jadi kata gue bener-bener ngerti prinsipnya potong rambut gitu dari panjang. Ngerti dasar potong rambut ya. Iya. Yang lu dapet dari sana apa sih? Misalnya kayak teknik ya. Iya. Terus kalau untuk budaya di sana dan sini bagaimana? Kalau gua lihat dari segi tekniknya dulu ya. Iya, teknik. Kalau ngomongin hasil orang Indonesia luar biasa hasilnya Mas Jule. Oh, jadi di sini lebih kualitas untuk hasil lebih juara gitu ya. Betul. Cuman kekurangannya di sini sama di sana mereka belajar banget tekniknya. Universal bahasanya. Iya, universal. Iya, jadi underhand teknik namanya itu, graduation namanya ini. Di Indonesia kan punya tiap daerah punya istilah namanya masing-masing. Iya. Iya kan? Cepak ngehe lah apa. Nah, itu yang menurut gua di Indonesia barbernya masih harus belajar soal nama-namanya biar nanti kalau punya tren baru bisa ngikutin semua. Benar. Iya kan? Di sana kalau barber ngejualnya bukan cuma manjangin ke pendekin doang rambutnya. Mereka jual soft skill-nya Mas, public speaking-nya. Oh, public speaking. Jadi budaya mereka tuh sebagai gua tuh barber keren loh gitu ya. Iya, barber keren datang ngobrolin bola, ngobrolin apa. Oke. Nah, itu. Oh, yang dijual tuh itunya. Ceritanya. Betul. Kalau menurut lu lihat gua di YouTube kan ya. Yang gua jual itu apakah ceritanya? Jujur Mas Jule, dulu sebelum 2017 ya Mas Jule di YouTube ya. Gua nonton itu gara-gara Mas Jule masih rambut pirang itu, Mas. Yang mana? Rambut pirang Mas yang masih diumbar. Oh iya. Gua tertarik karena gua nggak merasa gila ya, dulu gua nyukur dipangkas sama Mas Jule beda juga gitu. Gua jadi tahu gitu, edukasinya ngerti gitu, paham. Karena barber bukan motongin panjang ke pendek doang gitu ya. Oh, ada ininya loh teorinya. Itu yang menarik sih. Iya bener ya. Jadi makin kesini emang yang sebenarnya gue sendiri ya, bagi gue yang potongan jauh lebih bagus dari gue itu banyak banget. Cuman kenapa orang itu memilih gue dengan harga segitu? Betul. Nah itu kuncinya di mana? Di public speaking ya. Branding Mas. Branding. Public speaking. Nah itu, gue juga kalau dikata ya sama kayak Mas Jule, cukuran biasa-biasa aja. Kenapa orang mau bayar lebih mahal dibanding gue sama gitu sama Mas Jule? Ya punya brandingnya sendiri, soft skillnya sendiri. Kalau cukur persistence, daya juang gitu, lu mau belajar atau enggak. Kalau public speaking, soft skill, business skill harus belajar gitu Mas. Harus ya. Kan? Nggak ada yang jalanan gitu, skill jalan itu nggak ada. Iya kayak otodidak, barber otodidak nggak mungkin kan. Iya benar. Kalau public speaking semua ada tekniknya gitu. Kalau lu sendiri ngelihat barber bisa sukses nggak sih Mas di Indonesia menurut lu sendiri?
Bisa banget, bisa. Apa kuncinya menurut Mas? Kuncinya itu tadi, gua, dari pengalaman gue ya. Sebenarnya bisa dibilang mungkin basa-basi ya, kuncinya kayak disiplin, tanggung jawab segala macam. Tapi itu susah ternyata. Kayak untuk sampai di titik ini, yang gua udah kalahkan adalah ya gua bertarung sama egois gue sendiri gitu. Betul. Dulu gua mana pernah kerja sama orang sih. Gua mana bisa diatur kerja sama orang seenaknya. Gua mungkin banyak teman-teman barber yang bermindset mendingan punya barber sendiri kecil tapi nggak ada ikatan segala macam daripada bekerja di barber besar dengan gaji besar tapi kita di bawah pimpinan orang gitu. Ternyata itu salah, men. Salah sekali. Nggak gitu konsepnya. Orang yang punya bisnis itu jauh lebih disiplin daripada lu gitu. Jadi makanya untuk sampai di titik ini, untuk sampai ya besar gitu, itu bisa banget. Ya kuncinya itu tadi emang basa-basi, cuman emang bener kayak gitu. Lawan males, terus coba keluar dari zona nyaman, nyukur gitu-gitu aja. Jangan denial gitu. Gitu-gitu. Kalau menurut lu sih, bisa nggak sih si tukang cukur atau di Indonesia apa ya, hairstylist, barber, capser, apalah itu, bisa nggak sih berpenghasilan 2 digit mungkin sampai 4 mungkin? Gua dulu berpikir nggak akan mungkin, Mas. Nggak akan mungkin, kenapa? Karena dulu tuh mikirnya idealis gitu ya. Ya. Jadi kalau gue dapetin ternyata di luar negeri seniman, barber juga seniman kan? Iya. Ada yang istilahnya namanya starving artist. Starting artist? Starving kelaparan jadi. Oke. Kelaparan. Oh iya. Gue pernah baca, dia bilang katanya, oh ternyata terlalu idealis juga akan membuat lu ketinggalan gitu. Terlalu idealis. Bagus gitu, terlalu bagus. Cuma lu nggak bisa ngejualnya. Pernah di kalangan barber misalnya ya, akhirnya nggak ada customer gitu. Itu, ya itu nggak bagus juga. Nggak bagus kan? Orang bingung, oke gue udah bagus nyukur semua fade gue mulus banget, tapi kok gue klien masih nol, terus masih susah juga dapat duit segini aja jadi barber. Benar. Apakah bisa gitu kan? Terus gue lihat Mas Jule, gue lihat semua yang beberapa orang yang sukses, kuncinya apa sih? Cuma 4 Mas Jule. Iya. Konsep menurut lo apa tuh 4 itu? Menurut gue pertama, lu mau jadi barber atau hairstylist atau capser atau apapun juga namanya, harus punya skill cukur. Iya, yang utama skill cukur ya. Kan? Lu gimana mau melawan yang udah jago kalau lu nggak bisa punya skill yang bagus, itu satu. Benar. Kedua, itu soft skill. Soft skill. Personal branding, public speaking, terus lu bicara soal cara lu menjual dan kawan-kawan, gaya lu, style lu. Yap. Soft skill. Ketiga, business skill, Mas. Business skill, itu dia. Iya. Kalau nggak lu kelaparan gitu, lu benar. Idealis gitu ya. Nyukur lu 30 ribu, ya lu mau nyukur sampai 30 orang sehari gitu kan? Benar. Kan nggak mungkin gitu kan? Iya. Nah, business skill dan yang terakhir itu menurut gua komunitas. Gua harus belajar dari yang jago, turunin ego gua untuk belajar. Ada seminar apa gua coba ikutin. Gua buka pikiran gua gitu. Ya karena gua bisa ngelihat ternyata gua masih di posisi mana sih gitu kan. 4 itu sih Mas Jule. 4 itu yang memungkinkan kita sebagai barber bisa berpenghasilan 2 konsep itulah sampai 4 digit. Iya. Wow, 4 digit. Semua pengen jadi barber. Barber gitu kan. Jadi kalau kemarin tuh ya balik lagi ke London School selama di Eropa. Berapa modal yang dikeluarkan di sana? Misalnya gue pengen ngambil lesson gitu. Harus nggak sih? Atau kita mendingan coba cari tahu sama orang yang udah belajar di sana, dia buka kursus atau enggak gitu. Setelah gue pulang banyak banget yang nanya mau belajar Mas. Mau tahu sharing dong apa dong. Cuman hambatannya satu Mas. Apa? Kalau lu kesana kadang-kadang bahasanya susah. Oke, iya satu itu bahasa. Karena gue yang belajar bahasa Inggris misalnya sekolah, terus dia punya slang gaya bahasa yang masing-masing Mas. Kadang-kadang gue juga susah nangkepnya. Misalnya nyukurin customer juga setiap hari. Oh iya, selama 2 bulan tuh? Iya, nyukurin sehari 7 orang. Bukan soal biayanya doang Mas. Di sana menurut gue cara lu nangkep ilmunya, percuma lu udah bayar mahal, cuman lu nggak nangkep ilmunya, sama aja kasihan dan sayang gitu. Ya lebih baik belajar dari yang udah kesana gitu. Oh, gue baru tahu di sana nyukur customer. Ya, customer bayar di sekolah barber juga. Oh, tapi emang harganya under yang under. Siap diapa-apain lah. Siap diapa-apain. Betul. Selama 2 bulan 1 hari 7 orang. Itu sama aja kayak kerja 2 bulan di sana ya. Iya. Tapi nggak dibayar gitu. Untuk itunya. Uangnya masuk ke akademinya. Oh, masuk ke akademinya. Jangan gengsi aja yang penting ngasih gue. Apanya? Jangan gengsi. Jangan gengsi ya. Iya. Banyak tuh yang gengsi-gengsi gitu. Nggak tahu kayaknya di sini tuh kayak masih agak sulit berkembang karena salah satu yang kadang gua ngerasa aduh kok gitu sih kita sesama profesi gitu ya. Kayak misalnya di komen YouTube ya. Ya potong begini doang mah kok bisa. Harga di gua lebih murah lagi. Maksud gua aduh sayang banget gitu.
kenapa nggak pengen berkembang dengan harga tinggi gitu ya? Mentalnya masih kompetisi, saling harganya mas. Iya, itu yang sangat disayangkan gitu ya. Kolaborasi naik gitu. Kenapa nggak nyari tahu kenapa nggak bertanya kok bisa sih potongan gitu harga 200.000? Apa sih faktornya? Gitu. Iya. Nah, kalau menurut lu rambut yang paling susah tuh rambut yang gimana? Rambut tipe gua sih masih ada yang menyangka gitu ya. Salah potong jigrak langsung. Tapi banyak yang nggak tahu loh. Iya. Mereka itu rambutnya ikal, pengennya lurus. Oh, rambutnya lurus bagus banget ya. Padahal rambut lurus itu lebih parah susahnya gitu kan. Jadi buat teman-teman yang rambutnya ikal nih, ini dia seorang hairstylist, rambutnya lurus. Itu dia pun dia nggak sanggup buat apa ya, bikin rambut itu tuh, rambut yang lurus itu maksimal itu agak susah emang, nggak bisa macam-macam motongnya. Kayak logikanya tuh kayak lebih ke mendingan motong rambut yang ikal, rambut ikal keriting itu kalau salah itu nggak akan kelihatan gitu. Bener kan? Kalau rambut lurus salah dikit, waduh langsung cowak dia. Bedanya rambut bule sama Indo, 7 orang sehari. Yang paling mencolok Itu tulang kepalanya mas. tulang kepala. Tulang kepala. Nggak tahu ya mas Juliet, customer banyak yang deklok gitu, nggak pengen. Iya banyak ya. Iya susah. Kadang-kadang di Indonesia hasilnya jadi beda gitu. Iya. Penyebabnya di mana ya? Pernah nanya nggak sana? Wah, gue nggak tahu tuh. Tulang kepala Asia emang seperti itu atau gimana? Gue nggak paham. Cuman yang gue temukan kok bikin fade di sana kayak bagus, mulus gitu kan. Nggak ada hambatan lah. Nggak ada hambatan. Iya. 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 Terus di sini Pas di kok ini gitu. ada yang ke dalam deklok. Gitu kan. Makanya orang yang bisa bikin fade di sini bagus, mulus, Hebat. jago banget. Jadi karena rambutnya lurus, biasanya powder itu hanya untuk membuat volume. Sisanya kita biar lebih pakem lagi, lebih maksimal lagi, gue tambahin clay biasanya. Gitu, jadi balik lagi ke masalah yang tadi, si hairstylist, tukang cukur, seberapa penting dia harus memahami bisnis? Penting banget ya menurut gue mas. Jadi untuk bisa menjual, untuk bisa naikin kelasnya itu, untuk dapetin hasil yang maksimal ya, tahu bisnisnya gitu kan.
bisnisnya. Iya. Oke, jadi boleh di-share nggak sedikit luarnya aja gitu tentang bisnis. Bagaimana si tukang cukur itu bisa mendapatkan 2 sampai 4 digit? Intinya 2, Mas. Lu mau buka barbershop sendiri atau lu mau kerja di orang? Kalau mau kerja di orang, ya lu harus memahami juga bisnisnya juga, Mas. Perlu juga. Benar, iya. Supaya nggak dibego-begoin atau gimana gitu. Iya. Bagi owner, ya jangan buta juga tentang tukang cukur. Gimana lu bikin brand tapi lu nggak bisa ngerti skill cukur juga kan? Benar. Ya, jadi perlu dua-duanya, perlu semua owner mau barber atau mau yang belajar perlu tahu semuanya gitu. Jadi harus tahu sih dunia rambutnya Semuanya. dulu ya. Iya, iya. Bahkan si owner pun kalau bisa ikut sekolah apapun workshop. Benar. Bukan untuk bisa, cuman untuk memahami dasarnya. Iya. Kalau ada ini nggak sih? Ada rencana buka kelas di sini nggak sih? Online, Mas. Kursus online. Iya. Ada rencana untuk itu? Ada. Emang baru mau launching, Mas, sebenarnya. Baru mau launching? Jadi udahlah, gue mikir gimana caranya dari sisi gua punya pengalaman itu gue mau share, karena gue tahu seminar itu susah kan, kota-kota Indonesia besar gitu, Sabang sampai Merauke. Betul sekali. Ya udah, kalau gue bilang mau belajar soal, kebetulan gue dari kecil memang belajar public speaking dan kawan-kawan dari SD. Iya, buat teman-teman yang nggak tahu, dulunya Kevin ini adalah magician. Pesulap. Ya. Ya, bisa dicari di di YouTube ada. Nah, Dulu pernah ikut kompetisi yang itu juga ya. Sulap-sulapan lah ya. Ya. Nah, ya udah, dari situ gue belajar connect sama orang. Ya. Gue merasa nyukur itu perlu connect sama orang juga. Jadi soal skill cukur, soal soft skill, soal business skill, gue rangkum semua jadi kursus yang bisa diakses dimanapun online. Oh, jadi online? Online. Melalui platform atau apa? Website aja, tinggal website. Ikutin aja, nonton dulu. Gue kasih trainingnya gratis sih, Mas. Awal. Ada trainingnya gratis. Jadi lu mau owner, mau barber, mau siapapun, tinggal klik link aja di bawah. Nah, buat subscriber gue ada ini nggak? Wah, justru gua, karena gua tahu Mas Jule inspirasi semua. Waduh. Pria-pria Indonesia. Iya. Gitu ya. Gua kasih sebenarnya 80% diskon, Mas. Untuk subscriber. Iya, jadi pas nonton video ini gua kasih 80%. Syaratnya? Syaratnya nanti tinggal lampirin Screenshot atau ini belum launching, Mas. Belum launching ini? Gua mau kasih launching buat subscriber Mas Jule dulu. Semuanya gua kasih dulu lah gratis buat subscriber Mas Jule kalau mau ambil kursusnya 80%. 80%. Udahnya nanti ya udah bayar seperti normal gitu. Tinggal cek aja, Mas, detail di bawah. Ada websitenya nanti gua buat teman-teman yang mau ikutan kursus online-nya. Jadi cukur aja sebenarnya emang nggak bisa kita di sini. Skill lu mau kualitasnya bagus, mau fading halus segala macam, nggak bisa ngejualnya. Ya harganya tuh akan segitu-gitu aja. Gimana caranya kita mendeliver, kita itu menjual diri ya, ibaratnya ya, ke customer, ke orang-orang itu gimana caranya? Itu kan yang paling penting ya, Mas ya? Yang paling penting itu yang gue lakuin. Gimana caranya orang tahu gue bikin YouTube terus belajar public speaking, branding segala macam gitu. Dan pokoknya cuma workshop satu-satunya gue udah nggak akan gue buat lagi. Kalau mau belajar barber di sana gitu, kalau mau nyari gue gitu. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau coba belum ada basicnya, terus tertarik sama dunia ini, nggak ada salahnya kita belajar skill yang baru di masa pandemi ini. Ada ininya ya, ada belajar sesuatu gitu. Mungkin bisa dibilang satu-satunya yang bertahan pekerjaan ini ya di masa pandemi ini ya. Bener nggak sih? Bener, paling bertahan lama dan paling bertahan. Paling bertahan. Iya. Jadi nanti konsepnya itu kayak kita ada nonton YouTube cuman di website gitu ya? Iya, online semua. Jadi orang datang ke akademi juga takut sekarang pandemi ini, Mas. Iya, dibubarin juga paling. Iya. Jadi di website itu nantinya bakal ada edukator lain kah atau? Ada, Mas Jule mau bikin juga boleh nanti. Boleh, semuanya mau bikin boleh, soalnya kayak e-commerce-nya buat barber lah. Oh, oke, jadi lu menyediakan medianya? Medianya, website-nya gue develop sendiri, tinggal orang mau, misalnya mau belajar dari siapa nih, tinggal ya udah, tinggal dibuat. Oh, jadi gue bisa bikin? Bisa. Misalnya gue bikin potongan yang emang tren sekarang dan gue kasih tahu rahasianya di sana. Iya, kayak potongan terkenal Mas Jule kan koma, tublok, gitu-gitu ya. Kalau belajar dibanding nonton YouTube ya, hargai content creator biar nggak jadi starving artis gitu. Itu dia. Jadi lebih berantakin. Mantap. Keren. Oke teman-teman, jadi kurang lebih begini hasilnya. Namanya bisa dibilang apa nih ya? Kalau menurut lu secara teori itu apa ini? Ini kayak quiff ya atasnya ya? Iya. Quiff, pinggirnya taper. Belakangnya mulet. Kombinasi semua. Enggak, tapi kalau secara
secara keseluruhan itu bisa dibilang mulet untuk semuanya ya. Jadi buat kalian yang pengen potong begini atau mau coba-coba untuk ke tren yang baru, bisa banget. Panjangin sekitar 3 bulan mungkin ya, paling maksimal 4 bulan. Panjangin belakangnya sampai menyentuh kerah baju, itu baru bisa, karena belakangnya itu kalau mulet harus tetap panjang. Oke, buat teman-teman yang mau, sekali lagi gue ingetin buat yang mau ikutan kursus online-nya Kevin Tania, silahkan langsung klik link yang ada di deskripsi. Semua infonya ada di sana, tinggal baca-baca semua di sana. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya @kevin_tania. Jadi buat tahu kesehariannya dia sebagai tukang cukur dan edukator segala macam, ada di Instagramnya. Buat info cukur, jadwal cukur, alamat barber, harga, semuanya silahkan follow Instagram gua. Di sana infonya sudah lengkap. Jadi jangan mengulang pertanyaan lagi di DM atau di komen, karena semua info pasti udah gua taruh di sosial media gua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Jule dan Kevin. Bye bye. Jangan lupa sisiran.